Halo teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Dan terima kasih untuk kalian yang udah klik video ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Ya, dan di video ini kita akan bahas tentang suka duka masuk di jurusan psikologi. Kira-kira seperti apa? Stay tune ya. Oke, jadi di sini aku bahas sukanya dulu ya. Dan sebelumnya, untuk setiap orang, setiap mahasiswa itu memiliki kesukaan dan ketidaksukaannya masing-masing. Jadi nggak bisa kita samaratakan. Dan mungkin sukaku gini, orang lain gitu akan berbeda gitu ya. Jadi ini berdasarkan pengalaman aku. Sukanya yang pertama ketika kita masuk di jurusan psikologi adalah kita akan belajar tentang manusia dari sisi psikologisnya. Tentu saja ketika kita mempelajari ini, kita juga akan melihat diri kita. Kita juga akan memahami diri kita, seperti apa diri kita itu, terus kenapa diri kita bisa menjadi sosok seperti ini. Jadi itu akan menimbulkan pemahaman terhadap diri sendiri yang lebih tinggi, dan kita juga akan sadar mengenai apa yang terjadi pada diri kita, kayak gitu. Yang kedua, karena di psikologi ini mempelajari manusia dari bayi, dari dalam kandungan bahkan sampai dewasa lansia, maka kita juga akan tahu bagaimana cara kita memperlakukan anak-anak, terus juga orang yang remaja seumuran sama kita, orang dewasa dan lansia tentunya. Jadi ini akan memudahkan kita dalam bersosialisasi, dalam berinteraksi dengan anak-anak, dengan orang dewasa tentunya akan berbeda dan ada teknik-tekniknya. Dan di sini jadi sisi positif yang ada di psikologi. Di psikologi sedikit banyak kita juga akan belajar tentang ilmu parenting, dan ilmu ini sangat kita butuhkan ketika kita memiliki anak kelak. Ketika kita jadi orang tua, itu sangat butuh ilmu parenting. Gimana sih caranya mengasuh anak supaya menjadi anak yang baik, berperilaku baik. Nah, secara tidak langsung kita juga akan belajar itu. Dan tidak hanya anak normal ya, tapi anak berkebutuhan khusus pun kita juga ada pelajarannya, ada mata kuliahnya gitu. Dan ini menjadi salah satu nilai baik dan menyenangkan tentunya. Kita akan mempersiapkan masa depan kita, akan mempersiapkan keturunan kita gitu. Yang keempat, kita akan belajar tentang gimana caranya berkomunikasi, terus menggali informasi dari orang lain kayak gitu. Tapi buat kalian jangan langsung judgement ya kalau berinteraksi sama psikolog. Jangan langsung takut atau gimana, takut diterawang, takut diamati atau gimana. Jangan, no, nggak kayak gitu kok. Jadi kalau di psikologi itu ada mata kuliah teknik konseling. Nah, konseling ini kan tentunya kita perlu bisa berkomunikasi yang baik supaya kita bisa dapat menggali informasi dari klien kita dan dapat memecahkan masalah klien kita gitu. Jadi ini sangat diperlukan untuk berkomunikasi yang baik. Dan dengan mata kuliah ini aku jadi latihan berkomunikasi. Latihan gimana sih caranya supaya orang tuh bisa terbuka sama kita, gimana pertanyaan-pertanyaannya, gimana caranya orang biar nyaman sama kita gitu. Di teknik konseling ini diajari gitu. Itu sih beberapa yang bagian sukanya ya. Nah, sekarang kita bahas yang tidak sukanya, dukanya.
Dukanya adalah yang pertama, kita itu dianggap sebagai orang yang nggak punya masalah. Padahal sebenarnya mahasiswa psikologi, psikolog, semuanya, psikiater bahkan itu pasti punya masalah. Pasti ada permasalahan dalam diri mereka, dalam kehidupan mereka gitu. Iya, banyak orang yang nganggap, oh kalau anak psikologi itu berarti bisa dong menyelesaikan masalahnya berarti gampang dong diselesain. Ternyata nggak juga. Dan ada fakta ya, kalau ada psikolog yang butuh psikolog lainnya gitu. Yang kedua adalah ketika kita masuk jurusan psikologi, tentunya kita akan dihadapkan dengan jurnal-jurnal entah internasional ataupun nasional. Nah, kalau jurnal internasional kita harus mampu bahasa Inggris ya, biar bisa memahami isi jurnal tersebut. Jadi untuk aku yang notabene nggak ini kurang fasih dalam bahasa Inggris, jadi agak kesulitan dalam membaca jurnal-jurnal internasional gitu. Jadi buat kalian, belajarlah bahasa Inggris. Jangan sampai kita nyesel loh. Pas SMA harus memperhatikan benar-benar sama ibu gurunya. Jangan disepelekan ya, soalnya itu penting gitu. Yang ketiga, ada beberapa mata kuliah yang sulit, yaitu psikometri dan statistika. Dan ini menurut aku cukup sulit dan challenging banget, karena aku bukan orang yang suka matematika. Dan buat kalian yang mengira jurusan psikologi itu nggak ada matematikanya, kalian salah, justru ada loh. Dan untungnya aku udah bisa lulus sih dari mata kuliah itu, meskipun nilainya pas ngepres, tapi nggak apa-apa, penting itu aku bisa lulus, itu udah alhamdulillah banget. Itu ada mata kuliah yang itu sih yang bikin nilai sempet drop gitu, tapi nggak apa-apa, untungnya aku bisa melewatinya. Itu mata kuliah statistika psikometri itu. Jadi kalian siap-siap ya untuk belajar matematika. Dan sepertinya ini video udah cukup ya, udah cukup panjang. Sebenarnya masih ada banyak suka dukanya, tapi aku kasih tahu itu dulu. Semoga kalian suka sama video ini. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini, dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan sampai jumpa di next video. Bye bye.